Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Ardiningtyas. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Geografi. Eh, di sini, dengan diuploadnya video ini, eh, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada judul tentang perkembangan dan penggunaan teknologi di era digital pada peningkatan peradaban manusia. Nah, bagaimana sih perkembangan teknologi di Indonesia sendiri? Nah, di zaman era revolusi industri 4.0 ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang, yang dimana itu berbentuk digital atau teknologi digital. Nah, teknologi digital ini sendiri memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya teknologi digital ini, masyarakat itu lebih dimudahkan dalam pekerjaannya, seperti itu. Lalu, dengan adanya teknologi digital ini sendiri juga memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan. Jadi, akses untuk dunia pendidikan sendiri itu mudah. Karena apa? Karena kita bisa mengakses jurnal dengan mudah, mengakses buku-buku online dengan mudah, dan juga dapat melakukan pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Nah, selanjutnya, teknologi digital sendiri ini tuh berbasis pada komputer, internet, dan smartphone. Eh, yang tapi eh, sudah mulai tersebar di seluruh Indonesia. Cuman masih ada beberapa yang belum tersebar karena adanya faktor geografis di Indonesia sendiri ya, karena Indonesia sangat luas sehingga ada beberapa tempat yang sulit untuk dijangkau seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, apa sih gitu kegunaan teknologi di era digital sendiri? Nah, kegunaan teknologi di era digital ini yaitu di perdagangan, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, perdagangan, di bidang perdagangan, apa sih kegunaannya gitu? Kalian semua pasti udah tahu e-commerce kan. Nah, di situ itu memudahkan antara penjual dan pembeli gitu. Jadi kita bisa membeli barang yang kita inginkan tanpa harus datang ke tokonya. Dan kadang ada loh beberapa barang yang tidak dijual di toko yang dekat dengan tempat kita tinggal gitu. Sehingga menyebabkan kita harus membeli di toko yang lebih jauh. Nah, kalau tokonya lebih jauh itu otomatis akan lebih banyak biaya yang dikeluarkan ya gitu. Nah, maka di situ di bidang perdagangan teknologi digital ini berperan dengan adanya e-commerce sendiri. Nah, e-commerce di Indonesia itu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya di bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan ini membantu sangat banyak ya gitu teknologi digital ini, yaitu dari website Kementerian Ketenagakerjaan yang kita bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Lalu kita bisa mencatatkan diri kita di Dinas Pencatatan Sipil dengan lebih mudah gitu. Jadi membantu banyak gitu untuk di pemerintahan dan juga menjadikan pemerintahan kita itu lebih mudah diakses dan apa yang dilakukan pemerintah itu lebih terbuka ya, lebih transparan dan bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, di bidang pendidikan nih, kalau di bidang pendidikan itu sangat banyak sekali ya. Contohnya adalah eh, kayak seperti kemarin pandemi COVID-19 itu kita tidak bisa tatap muka nih sehingga di bidang pendidikan ini itu sedikit mengalami hambatan gitu. Nah, kalau di UNES sendiri, di Universitas Negeri Semarang sendiri itu untuk menyikapi hal tersebut agar pembelajaran tetap bisa tersampaikan dengan baik, ada e-learning yang bernama Elena yang dimana di situ tuh dosen bisa memberikan materi di situ dan juga kita bisa mensubmit eh, tugas-tugas di situ gitu. Nah, itu sangat memudahkan sekali ketika masa pandemi dan di Universitas Negeri Semarang sendiri Elena juga masih digunakan sampai sekarang ya. Lalu di bidang kesehatan, nah kalau di bidang kesehatan ini banyak sekali ya
teknologi digitalnya juga salah satunya adalah di BPJS. Ya, teman-teman, kita bisa mendaftar BPJS tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS. Hanya dengan mengandalkan smartphone kita, kita bisa mendaftar BPJS seperti itu. Dan juga untuk pembayaran BPJS-nya kan sekarang juga mudah, menggunakan m-banking juga bisa. Gitu. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan teknologi digital ini, tidak mungkin terlepas gitu dari adanya dampak-dampak. Nah, apa sih dampak positif dari perkembangan teknologi digital itu sendiri? Nah, dampak positifnya itu adalah kemudahan dalam mengakses suatu informasi dan melakukan pertukaran informasi, lalu menunjang kegiatan komunikasi dan semakin mengaburkan faktor jarak atau mengabaikan faktor jarak gitu. Jadi sejauh apapun kita tetap bisa berkomunikasi lewat media sosial gitu. Kita bisa berkenalan dengan orang-orang di luar negeri gitu ya, teman-teman. Lalu yaitu membuka lapangan kerja baru, ya di teknologi digital ini sangat membuka lapangan kerja baru gitu. Seperti di YouTube itu kan pasti sangat membutuhkan banyak sekali ahli-ahli di bidang digital ya. Itu selanjutnya adalah menciptakan banyak peluang ekonomi, betul sekali. Jadi dari media-media sosial itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Lalu mengefektifkan berbagai layanan ya seperti tadi dari layanan pemerintahan, kesehatan seperti itu. Lalu efisiensi waktu itu dampak positif perkembangan teknologi digital ya teman-teman. Nah, em, tapi dari dampak-dampak positif ini itu sendiri tidak terlepas dari dampak negatif ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih teknologi digital seperti apa sih yang bisa membantu kita. Jadi kita yang terbantu gitu. Carilah teknologi digital yang membantu kita, bukan yang mempersulit kita. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Kalau kalian ingin membaca lebih lengkapnya, uh, bisa dibaca di Ngiyup ya. Nanti bisa dibaca di situ. Saya membahas lebih dalam tentang perkembangan dan penggunaan teknologi di era digital pada peningkatan peradaban manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.